Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Mama Santi. Share kegiatan hari ini teman-teman. Hari ini aku ini video yang pertama itu yang kemarin ya teman-teman. Kemarin itu aku bikin namanya serundeng yang dari kelapa parut itu ya teman-teman. Dan ini aku marut kelapa dulu. Dan gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan kesehatan, amin amin ya robbal alamin. Dan ini aku marutnya itu langsung di wajannya ya teman-teman, soalnya aku nggak mau banyak-banyak nanti kotoran kayak gitu, harus cuci peralatan banyak banget kayak gitu ya. Ini aku langsung ke wajannya aja. Dan ini nanti aku juga mau, selain bikin serundeng juga mau bikin jelly karena anak aku minta. Dan ini itu aku bikin serundeng itu karena kemarin itu dapat tonjokan teman-teman, dapat bukan tonjokan ya teman-teman. Kalau tonjokan itu kayak itu loh, nanti kita jagong kayak gitu. Kalau ini tuh enggak dikasih lah, pokoknya tas syukuran kayak gitu ya teman-teman. Dan kemarin minta kepingin dibikinin lagi kayak gitu. Dan ini separuh itu buat bikin santannya, bikin jelly. Tak bikin santan kayak gini karena ini aku itu kemarin itu beli jelly itu yang cuman warna putih aja teman-teman. Jadinya ini aku bikin pakai santan aja. Terus nanti aku punya pewarna, tak pikirnya itu pewarna merah teman-teman, ternyata waktu aku tetesin itu pewarna kuning. Tapi nggak apa-apa, daripada cuman pucet aja ya teman-teman, cuma putih aja kayak gini. Jadinya aku tetesin pewarna makanan kuning, dan gulanya tak kasih gula Jawa. Kayak kalau bikin jelly itu aku lebih suka itu kalau pakai santan itu gulanya gula Jawa teman-teman. Jadi baunya khas santan itu sama gula Jawa itu enak gitu, perpaduannya itu enak banget kayak gitu loh teman-teman. Harumnya itu khas gulanya sama khas apa namanya teman-teman, khas sama santannya. Dan ini sisanya buat nanti aku bikin serundeng. Dan ini bumbu serundengnya, ini ada lengkuas, ada daun salam, terus juga ada 3 kemiri, juga bawang merah, bawang putih, sama ini ketumbar ya teman-teman. Nah ini nanti diulek, nanti kalau sudah halus nanti dikasih gulanya gula Jawa ya teman-teman. Dan ini juga jelinya aku kasih gula Jawa aja. Seperti yang aku bilang, kalau santan itu dikasih gula Jawa itu enak banget, rasa dan harumnya itu khas ya, khas gula Jawa sama santan kelapanya. Dan ini separuh buat ini ya, nanti ini dikasih garamnya sedikit aja. Nanti kalau serundeng itu kan rada asin, kebanyakan ke ininya, ke manisnya ya teman-teman. Dan itu juga aku kasih micin sedikit aja. Dan ini bumbunya aku mau ulek-ulek dulu aja ya teman-teman. Dan aku tahu kalau bikin jelly itu sebelum aku didihin itu aku campur dulu kayak gitu ya teman-teman, biar enggak jelinya itu enggak menggumpal kayak gitu. Dan ini singkat cerita aja, ini aku ulek aja, nanti tahu sudah jadinya aja ya teman-teman. Nah ini sudah jadinya, ini aku sudah cuci tangan ya teman-teman. Ini aku mau campurin ke kelapanya pakai tangan gini aja biar bisa nyampur sama nanti agak diremet-remet kayak gitu, biar santannya agak keluar sedikit, biar nanti terasa gurih kayak gitu ya teman-teman. Nah ini langsung aku campur-campur aja.
Dan gimana teman-teman, sudah pernah bikin serundeng sendiri atau belum? Kalau yang sudah, apa mungkin sama apa enggak ya bumbunya? Kalau aku bikin serundeng kayak gini ya teman-teman. Nggak tahu kalau teman-teman bikinnya bumbunya sama atau enggak. Dan ini aku kasih minyak ya, biar nanti kalau dimasak nggak gosong. Jadinya aku kasih minyak dulu, dan ini dicampur-campur sambil diremas-remas ya teman-teman, santan kelapanya biar agak keluar kayak gitu. Jadi gurih, asin, manisnya itu nanti bisa ngecampur kayak gitu ya. Kalau enggak agak diremet-remet gitu kan nggak bisa keluar juga santannya ya, jadinya cuman di kelapanya itu aja, nggak bisa nyampur sama gula sama itunya ya. Dan setelah ini nanti ditaruh di atas kompor, kita masak. Ini lama ya teman-teman, lumayan lama, hampir 1 jaman aku masaknya, karena memang ya lama ya teman-teman, cuma seperti disangrai kayak gitu soalnya. Jadinya apinya cuma nanti api kecil aja. Nanti kalau misalkan apa namanya, kebrangas apa namanya teman-teman, itu nanti malah jadinya nggak matang, cuman gosong aja. Nah ini langsung sudah aku tumpahin di atas kompor ya teman-teman, dan ini selalu dioseng-oseng biar enggak yang di bawah itu enggak gosong ya. Jadinya harus dioseng-oseng selama hampir mau 1 jam. Dan karena lama, ini itu di belakang aku, anak aku itu sudah tanya jelinya kapan bikinnya, jelinya kapan jadinya kayak gitu. Jadinya ini aku kecilin kayak gitu, tetap aku apa namanya, tetap aku masak. Jadinya aku kecilin aja apinya, aku tinggal ngerebus jelinya, tapi nggak aku record ya teman-teman, biar cepet aja. Jadinya kalau dikecilin itu nggak harus setiap saat dioseng-oseng kayak gini ya, nanti sebentar dioseng kayak gitu, nanti tinggal di ngerebus jelinya itu. Soalnya jelinya juga harus di apa namanya, diaduk terus ya teman-teman, soalnya gula jawanya biar cepet larut, terus jelinya juga nggak pecah kayak gitu ya. Sebenarnya kalau jeli kalau pakai gula putih juga nggak diaduk terus juga nggak apa-apa, cuman karena pakai gula jawa itu ngerebusnya kan cuma sedikit ya, cuman 3 gelas ya teman-teman, jadinya sebentar aja itu sudah mendidih. Kalau enggak sambil diaduk-aduk nanti gula jawanya enggak cepet larut kayak gitu ya teman-teman. Nah singkat cerita, sudah tadi aku ngerebus jelinya sudah mendidih ya, dan ini itu sudah mendidih, dan aku mau tuangin ke dalam cetakan kayak gini aja. Dan anak aku itu di belakang sudah cepetan biar cepet jadi kayak gitu teman-teman. Dan ini aku tuangin, dan nggak sampai di pertengahan itu videonya aku potong ya teman-teman, soalnya itu di luar itu cuacanya itu agak mendung, jadinya terkadang mataharinya itu keluar terus nanti. Nah ini udah aku potong ya teman-teman, keluar terus nanti kena mendung kayak gitu, gelap lagi lah. Kalau gelap ini kan aku pakai itu loh teman-teman, lampu yang itu loh, tapi di atasnya itu ada genteng kaca. Itu tuh kalau mataharinya keluar itu nyorot ke sini langsung gelap kayak gitu. Terus yang ada tuh jadinya kelihatan apa namanya teman-teman, kalau aku bilangnya itu ayang-ayangnya gitu loh kayak gitu. Jadinya aku potong aja. Nah ini jelinya jadi segini, sisa segitu ya. Dan ini setelah setengah jam ya teman-teman, setelah setengah jam aku aduk-aduk di atas kompor. Ini sudah agak kering tapi belum ya, masih kurang ya teman-teman. Setelah ini itu aku masih ngoseng-ngoseng itu setengah 1/4 jam lagi kayaknya teman-teman.
setelah tambah 1/4 jam lagi. Aku itu lupa teman-teman, ini itu aku bikinnya jam berapa aku lupa, jadi makanya aku cuman sebutin setengah, terus habis setengah nanti kurang 1/4 kayak gitu, aku ingatnya tuh kayak gitu. Terus setelah 1/4 jam itu nanti sudah agak ini ya, sudah kering lah. Ini itu masih kurang sedikit lagi kayak gitu, jadinya itu nanti kremes enak kayak gitulah teman-teman, gurih manis kayak gitu ya. Ada asinnya sedikit kayak gitu. Nah, ini setelah sudah nambah 25 menit sudah matang ya teman-teman. Ini itu sudah matang, dan anak aku itu minta dibikinin nasi kuning kayak gitu, dan ini videonya aku lanjutin di pagi harinya ya teman-teman. Nah, ini aku bikin nasi kuning. Aku bikinin nasi kuning, lauknya itu tempe kering, tapi aku banyakin cabenya. Kalau anak aku yang besar itu kan kalau enggak agak pedes kayak gitu katanya kurang apa ya, kurang nikmat kayak gitu. Dan ini bekal untuk anak aku yang SMP sama yang TK ya, jadinya 2 tempat. Dan ini lauknya itu kering tempe, terus nanti dikasih serundeng sama dadar telur, sama lalapannya mentimun kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini bekal anak aku sekolah. Dan mungkin juga teman-teman, video aku juga mungkin sebentar lagi habis. Aku juga mau ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah meng-share video aku, yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe tolong dibantu untuk subscribe dan juga di-share supaya video aku juga bisa berkembang seperti teman-teman. Subscribe itu kata teman-teman gratis loh, tapi menghasilkan pahala untuk yang membantu subscribe kayak gitu ya teman-teman. Dan sekali lagi aku ucapkan banyak terima kasih yang sudah meng-share video-video aku, dan yang sudah subscribe, dan yang sudah komentar maupun yang gak komentar. Terima kasih banyak aku ucapkan. Dan yang sudah berkunjung, jangan lupa untuk subscribe juga ya, dan biar aku juga bisa subscribe balik ke tempat channel teman-teman dan juga berkunjung ke tempat teman-teman ya. Sekali lagi aku ucapkan banyak terima kasih, semoga kita semuanya bisa sukses bareng-bareng kayak gitu ya. Dan ini menu anak aku, bekal sekolahnya sudah selesai untuk kakak sama adik ya, tinggal nanti ngurusin anak aku mandi, karena sehabis ini anak ini tuh musimnya di tempat aku kalau pagi dingin banget ya teman-teman, jadinya minta direbusin air panas. Dan mungkin video aku cukup sampai di sini dulu, aku sambung videonya di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.